video sebelumnya, aku membuat video tentang mencari istri di Wuthering Waves. Yang mana saat aku membuat video itu, kurasa itu adalah sebuah ide yang brilian gitu. Cuman setelah aku pikir-pikir, itu adalah ide yang ya cukup bodoh. Karena bayangin aku sekarang masih kuliah gitu, dan ketika aku ngelamar kerja ada HRD yang lihat videoku dan melihat orang main Wuthering Waves cari istri, itu kan sangat tidak bagus ya. Oleh karena itu, di video kali ini aku akan membuat video tentang bagaimana cara belajar bahasa Jepang di tengah kesibukan sehari-hari. Dan di video ini bukan aku yang akan ngisi, karena akan diisi oleh bintang tamu spesial, yaitu Rei Sensei. Ya, aku tahu ini agak aneh ya, cuma aku udah beberapa kali mikirin gimmick untuk video ini, dan ini satu-satunya yang kepikiran, jadi ya langsung aja kita mulai. Hal pertama yang kalian harus pelajarin ketika belajar bahasa Jepang adalah belajar kana atau tulisan Jepang, yang mana kana ini terbagi menjadi dua, yaitu hiragana dan katakana, yang mana hiragana digunakan untuk kata-kata asli Jepang, sedangkan katakana digunakan untuk bahasa serapan. Untuk belajar katakana dan hiragana ada beberapa cara. Kalian bisa menonton video ini, yang mana dengan video ini kalian dapat dengan mudah menghafal katakana atau hiragana, karena di video ini terdapat penggambaran untuk lebih mudah menghafalkan. Contohnya di sini digunakan gagang teko untuk menggambarkan hiragana T. Ya, aku nggak tahu kenapa ini gagang teko ya, kenapa nggak telinga gitu kan, juga T mirip gitu. Cuman ya menurutku ini udah sangat bagus. Selain dengan menonton video itu, kalian juga dapat belajar dengan menggunakan aplikasi Kanji Dojo. Karena dengan aplikasi ini, kalian tidak hanya bisa menghafal bentuk kananya saja, tapi juga belajar bagaimana cara menulisnya dengan benar. Menurutku, aplikasi ini sangat baik, bukan hanya untuk belajar kana, tapi juga untuk belajar kanji yang nanti akan dibahas. Oke, di sini adalah aplikasi Kanji Dojo ya. Di sini kalian bisa pencet letter, sini di PC ada, di HP juga ada. Kalian bisa tambah ini. Nah, kalau mau belajar tentang kana bisa di sini. Misalnya ingin belajar hiragana, ya ini tinggal kalian tambah-tambahin aja ya. Oke sih, jadi bisa kita save gitu. Terus kalian udah bisa belajar. Misalnya belajar ini, belajar menulis. Nah, ini A, ini nulisnya ini gitu. Ya, ini kalau di HP agak di laptop agak susah ya, cuma kalau di HP lebih gampang. Selain belajar menulis, kalian juga bisa belajar menghafal atau membaca. Di sini ada flashcard di sini. Kalau kalian coba, boom, ini apa ini? Ini kan I. So answer I gitu. Ya udah gitu aja. A, ini U, E gitu. Udah. Mantap. Setelah belajar kana, selanjutnya kalian harus belajar tentang kosakata. Yang menurutku, cara terbaik untuk belajar kosakata adalah dengan anime. Ya, aku tahu ini mungkin ya oke. Mungkin kalian udah berpikir ya tapi benar, aku punya alasan untuk ini. Banyak orang yang mengatakan jangan belajar bahasa Jepang lewat anime. Dan aku paham karena mereka mengatakan hal itu kenapa. Karena memang di anime itu ada beberapa kata yang tidak digunakan dalam bahasa Jepang sehari-hari. Misalnya kata datebayo di anime Naruto yang mana nggak ada artinya, yang mana kalau kalian gunakan kalian bakal kelihatan seperti anak SD gitu. Atau kata-kata kasar seperti buso, gaki, kisama, yang mungkin kalau kalian gunakan, kalian bisa ya mungkin terlibat dalam masalah. Meskipun begitu, aku tetap rekomendasiin kepada kalian untuk belajar bahasa Jepang lewat anime. Karena dengan belajar bahasa Jepang lewat anime, kalian juga bisa sekalian menghibur diri. Lagi pula, ada juga anime yang menggunakan bahasa seperti yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah anime Karakai Jozu no Takagi-san.
dan juga masih banyak lagi anime-anime lain yang mungkin kalau kalian tertarik akan kubuatkan video terpisah. Jika kalian nggak suka dengan anime, kalian juga bisa menonton dorama Jepang ataupun acara televisi Jepang yang menggunakan bahasa yang lebih familiar dengan kehidupan sehari-hari. Oh ya, dengan melihat anime, dorama, dan juga televisi Jepang, kalian juga dapat melatih kemampuan listening kalian. Jadi menurutku nothing tulus lah, itu recommended banget untuk kalian pelajari. Di samping menonton anime, drama, atau televisi Jepang, aku juga merekomendasikan kepada kalian untuk menghafal kosakata sedikit demi sedikit. Di sini aku merekomendasikan website JPLT Sensei untuk menghafal kosakata dari N5 sampai dengan N1. Mungkin pada awalnya kalian bakal pusing karena memang kosakatanya ini sangat banyak banget. Cuman ya sedikit-sedikit kalian hafalin, lama-lama menjadi bukit. Nah, kalau kalian mau belajar melalui anime, kalian bisa pakai website Animelon ini ya, karena di website ini itu kalian bisa nonton anime dengan menggunakan subtitle Jepang, yang mana itu jarang-jarang banget ada. Oh, ini kontennya lagi gak ada ya. Jadi di sini tuh kalian bisa nonton anime yang mana subtitlenya itu bahasa Jepang, yang mana itu agak rare ya. Mungkin Netflix bisa, cuma aku nggak tahu karena nggak pernah pakai Netflix. Nah, untuk menambah kosakata kalian juga bisa pakai ini website JPLT Sensei. Di sini ada JPLTN3 vocabulary list. Di sini ya, apakah harus hafal? Sebenarnya juga ya, kalian belajar dikit-dikit aja lah. Cuma di sini ada sekitar 200 aja. Kalau hafal ya alhamdulillah, kalau enggak ya sedikit-sedikit kalian hafalin. Step selanjutnya adalah belajar grammar. Grammar dalam bahasa Jepang itu menurutku sedikit sulit karena dia ada bentuk masa lalu, masa sekarang, dan masa depan seperti layaknya bahasa Inggris, tapi dia juga ada bentuk yang halus, bentuk yang sopan banget, ada yang kasar, ada yang kasual gitu. Jadi ya mungkin buat kita orang Indonesia terutama akan sedikit bingung mungkin pada awalnya, namun sedikit demi sedikit belajar kalian akan terbiasa. Nah, untuk tempat di mana kalian belajar grammar, kalian bisa belajar di web JPLT Sensei. Karena di web ini kalian bisa belajar dari N5 sampai dengan N1 grammarnya dengan cukup lengkap dan juga gratis. Sekarang kita masih di web JPLT Sensei, tapi sebelumnya kita membahas tentang kosakata, sekarang kita belajar tentang grammar. Grammar itu adalah tata bahasa ya, kalau dalam bahasa Indonesia. Kalau di bahasa Indonesia itu nggak terlalu sulit, dia cuma subjek, predikat, objek, kan cuma gitu aja. Nah, cuma kalau di bahasa Jepang itu dia agak sulit karena ada bentuk masa lalu, masa depan, dan juga bentuk halus, bentuk kasar, dan juga bentuk kasual. Bahkan bentuk halusnya itu masih dibagi menjadi sonkeigo, atau ada juga genjogo, dan lain sebagainya. Ya, kalian bisa belajar sedikit-sedikit. Di sini ada kanji sampai ini ada grammar untuk N3 di web JPLT Sensei. Ini ada 40 kali aja kali 5 mungkin segitu. Ya, ini untuk menghafal ya nggak usah dihafal, cuman lebih baik kayak digunakan dalam kehidupan sehari-hari akan lebih cepat hafal. Ya, kalian jangan lihat nomornya ini kan kayak banyak banget, cuma kalau bener-bener kalau kalian sehari misal 10 itu nggak memakan waktu yang banyak. Jika kalian sudah mulai mahir, kalian bisa mulai belajar membaca bacaan Jepang. Di mana di sini aku merekomendasikan aplikasi Today, yang mana aplikasi ini adalah aplikasi yang memungkinkan kita untuk membaca berita dalam bahasa Jepang. Yang mana di sini beritanya itu diperlihatkan berapa level yang dibutuhkan untuk memahami berita tersebut. Jadi kalian bisa menyesuaikan dengan kemampuan kalian. Namun apabila kalian sudah mulai mahir, kalian juga bisa mulai membaca light novel Jepang atau novel ringan seperti novel-novel isekai gitu. Atau kalian sudah mulai mahir lagi, kalian juga bisa membaca novel Jepang yang benar-benar asli. Ketika kalian membaca tulisan Jepang, kalian akan menyadari bahwa ada kanji. Ya, mungkin kalau kalian udah niat belajar bahasa Jepang dari awal, kalian udah tahu ya kalau bakal ada kanji. Cuman kalian nggak usah takut, kalian bisa belajar sedikit-sedikit saja, yang mana kalian dapat belajar menggunakan aplikasi Kanji Dojo. Ini aplikasi udah aku sebutin di awal video, tapi aku sebutin lagi di sini karena memang untuk belajar kanji aplikasi ini tuh bagus banget karena kalian dapat menghafal
dengan cara menulis secara langsung di HP kalian. Apalagi aplikasi ini gratis dan juga nggak ada iklan. Jadi untuk belajar itu sangat membantu. Nah, sekarang kita bakal lihat gimana caranya kita belajar kanji dengan kanji dojo. Kalian bisa tambah di sini. Biasanya sih JPLT ya buat keterampilannya. Misal kalian pengen N3 gitu ya. Nah, ini kalian tambahin aja, kalian save. Nah, terus kalian bisa belajar ya di sini. Misalnya kalian ini coba writing aja dulu. Kita belajar menulis. Ini sama kayak tadi ya, cuma dia literally untuk kanji. Misalnya ini adalah kanji asobu, hamayu. Nah, ini kalian bisa belajar nulis di sini. Aku udah bisa ya. Jadi, nah bisa di situ. Terus kalian bisa disuruh nulis sendiri. Kemudian ini ya, set. Nah, gitu. Lalu untuk membaca secara umum, kalian juga bisa menggunakan Today ini. Ini aplikasinya ada di HP ya. Ini misalnya inilah ada khusus untuk N5, untuk N4, N3 dan lain-lain. Terus selanjutnya ini contoh cara bacaannya. Di sini ada furikananya, jadi kalian nggak usah takut kalau kanjinya bingung. Kalian juga bisa klik untuk tahu, oh ini untuk kanji apa. Ini contohnya aku milih N3 kalau nggak salah ya. Begitu. Setelah melakukan strategi-strategi yang telah aku sebutkan sebelumnya, kalian sekarang seharusnya sudah bisa mulai memahami percakapan dalam bahasa Jepang dan kalian juga bisa mulai membaca tulisan Jepang. Nah, yang sulit adalah sekarang kalian harus belajar untuk berbicara dalam bahasa Jepang. Nah, cara terbaik untuk belajar berbicara adalah dengan berbicara dengan orang lain. Cuman karena saya orangnya semi nolep, di mana saya temannya dikit, ya sekarang kalian bisa menggunakan ChatGPT. Dengan ChatGPT ini kalian bisa belajar berbicara dalam bahasa Jepang dan juga cukup natural loh. Kita coba lah ya. Nah, konbanwa. こんばんは。今日はどんな感じで過ごしていましたか？何か楽しいことや面白いことがあったらぜひ教えてくださいね。今は YouTube の動画を作ったんですけど、なんか皆さんに言いたいことがありますか？おー、YouTube の動画を作ったんですね。すごい。特に視聴者の皆さんに伝えたいメッセージとか、動画の内容で強調したいこととかあったりしますか？もしあればぜひ聞かせてください。いや、特にはないんですけど、じゃあ今動画を作るのを続きますね。了解です。引き続き動画作り楽しんでくださいね。何かまたシェアしたいことがあったらいつでも声をかけてください。はいはいはい。じゃあまた。はい、またお話できるのを楽しみにしてますね。引き続き頑張ってください。Siapa butuh teman kalau kita sekarang udah punya AI yang sudah pintar seperti ini. Jadi ya gitu aja sih mungkin untuk belajar berbicara dalam bahasa Jepang. Itulah dia strategi-strategi yang aku rekomendasikan kepada kalian untuk mempelajari bahasa Jepang di tengah kesibukan. Kalau kalian masih bingung dengan strategi-strategi tersebut, kalian bisa menggunakan aplikasi mainstream terlebih dahulu seperti Duolingo atau Busuu, atau kalian juga bisa membeli buku itu ya, yang buku belajar bahasa Jepang lah, misalnya Minano no Hyongo yang cukup terkenal. Kalian juga bisa mengikuti les tentunya kalau kalian merasa kalian harus belajar bahasa Jepang itu sesingkat mungkin gitu. Cuman purpose dari video ini kan untuk memberitahu kepada kalian bagaimana cara belajar bahasa Jepang di tengah kesibukan kan. Jadi ya kalau kalian bisa les harusnya kalian nggak lihat video ini. Cuma tetap kalian bisa les ya. Jadi ya karena cara untuk belajar bahasa Jepang itu banyak banget. Di video selanjutnya aku juga bakal coba bikin video gimana cara menerapkannya strategi yang telah aku sebutkan di tengah kesibukanku sehari-hari. Jadi jangan lupa untuk subscribe. Sebelum aku mengakhiri video ini, ada satu hal penting yang ingin aku sampaikan. Aku lihat banyak banget orang yang ingin belajar bahasa
bahasa asing terutama bahasa Jepang ya. Namun mereka itu merasa tidak pandai atau malu dalam berbicara bahasa asing. Sejujurnya aku sendiri bukan orang yang jago-jago banget dalam berbicara bahasa asing. Bahasa Inggrisku juga masih belepotan, bahasa Jepangnya apalagi ya, terutama kalau berbicara tentang kaiwa atau percakapan, bahasa Jepangku juga bisa dibilang belum top-top banget. Tapi mahir atau enggak itu menurutku bukan hal yang terlalu penting, karena menurutku bahasa itu bukanlah sesuatu yang hanya dinilai dalam kertas ujian belaka. Bahasa menurutku adalah cara kita berkomunikasi antara satu budaya dengan budaya yang lain, yang mana dengan pertukaran budaya itu kalian bakal menemukan sesuatu yang mungkin selama ini kalian belum pernah temukan. Jadi menurutku, di samping kita belajar bahasa Jepang atau bahasa asing untuk mendapatkan sebuah pekerjaan, kita juga lebih baik belajar bahasa asing untuk berkomunikasi dengan orang lain. Dengan begitu, aku yakin kalian bisa melihat dunia yang berbeda dengan dunia yang selama ini kalian lihat.